Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kebudayaan Jawi supaya tidak punah. Kali ini tentang ilmu petung. Petung Joko Jangkep, petung yang lebih tua daripada petung Primbon, petung yang jauh lebih detail karena mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali. Tidak usah dicari bukunya nggih. Tidak ada bukunya, petung Joko Jangkep tidak dibukukan. Tapi petung ini diwariskan secara turun-temurun. Kebetulan saya mendapatkan warisan ini. Jika saya tidak mendapatkan warisan, saya juga tidak bisa untuk memitung ini. Baik, kali ini saya akan mengurai atau menjabarkan bagaimana pasangan Senin Kliwon dan Rebo Legi laku perkawinannya. Atau pasangan Rebo Legi dan Senin Kliwon, dibolak-balik sama saja. Baik, jika melihat neptunya, Senin Kliwon 12, Rebo Legi juga 12. Komposisi ini komposisi yang ideal. Artinya di dalam laku rumah tangga tidak ada yang akan dominan. Dua-duanya akan mengambil peran. Orang saya menangan di sini karena berimbang neptunya. Ya, semua seimbang. Keputusan akan diambil gantian, kadang bapak kadang ibu dan sebagainya begitu. Kadang suami, kadang istri, ya begitu caranya. Yang bagus yang seperti ini semestinya. Baik, saya lanjutkan bagaimana dengan petungnya. Apa yang terjadi pada pasangan Senin Kliwon dan Rebo Legi jika menikah? Perhatikan, pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah angka petung Jiro Roserpat. Petung papat. Petung papat itu artinya petung pati atau elemen kematian. Ya, saya harus terus terang pada pasangan ini. Jika ini yang membaca petung adalah ahli Primbon atau ahli petung yang lainnya selain Joko Jangkep, ini akan dikatakan biasanya panjenengan akan dilarang untuk menikah. Kenapa? Karena risikonya sangat besar. Apa risikonya? Kematian. Bisa mengancam pasangan, bisa yang laki-laki, suami atau yang istri, bisa juga mengancam orang tua, bisa mengancam mertua. Bahkan jika sudah lahir anak atau kandungan, bisa gugur atau kandungannya, anaknya nanti meninggal dunia. Ya, ngeri ya. Ya, ngeri. Apakah dalam petung Joko Jangkep, tiba pati disebut sebagai elemen kematian? Joko Jangkep menafsirkannya lain. Joko Jangkep mengatakan bahwa petung ini, tiba pati ini adalah petung musibah yang paling besar dalam petung Jawi. Musibah paling besar itu apa artinya? Ya nek musibah paling gede ya iso mati. Podo janjane tapi beda. Kenapa berbeda? Karena petung Joko Jangkep selalu meyakini urusan hidup mati adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menebak datangnya kematian. Ya, tidak ada ilmu petung manapun yang bisa menebak datangnya kematian. Nah, jangan harus yakin ini. Maka bisakah disiasati petung ini? Jawabnya, semua ahli petung pasti mengatakan semua petung negatif bisa disiasati. Tuhan menghadirkan satu masalah, satu paket dengan penyelesaian. Bagaimana cara menyiasatinya? Lihat video lain di channel ini. Cara menghadapi atau menyiasati, menyikapi, mensarati petung pati atau petung elemen kematian. Digoleki ya video ini di channel ini. Baik, pada jangka yang kedua. Jangka kedua itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Jatuh angka petungnya adalah Jilu Jipat Rosertu. Pitu. Apa maksud elemen 7 ini? Elemen 7 itu rezeki berada di tempat yang jauh. Artinya pada masa 2,5 sampai 5 tahun ini pasangan ini akan golek rezeki. Muter-muter golek rezeki, ngejar rezeki. Apakah ini negatif? Bisa negatif, bisa positif. Nah, yang negatif bagaimana gambarannya? Nurut-nurut golek pangan. Ya nurut-nurut rono ini, gawean rono ini, muter-muter antar kota, loncat-loncat ini demi mendapatkan makan. Yang negatif. Ada yang positif? Ada. Contohnya bagaimana? Petung yang positif dari petung 7. Jenengan pengepul iwak dari Juwana, Bandeng Juwono. Untuk tender saka Jakarta setiap hari 0,5 ton. Maka jenengan kudu nggawa iwak 0,5 ton mlayu Jakarta setiap hari. Juwono Jakarta nyaris setiap hari.
Nah iki rezeki pitu. Nah, nurut-nurut panjen. Golek rezeki nurut-nurut kan Jakarta kan Juwono, tetapi pitung ini pitung positif untuk duit akeh. Atau begini contohnya. Suami jenengan adalah seorang kapolsek. Kapolsek neng Sampang Madura. Di sana tiba-tiba ada telegram dari pimpinan Polri. Dia telegram pindah tugas menjadi Kapolda, Kapolsek mau ya, Kapolsek terus tiba-tiba menjadi Kapolres. Kapolres neng Sidoarjo. Ya, Sidoarjo atau Kapolres di Madiun tiba-tiba. Kudu minggat, kok minggat kudu ngalih, ya istilah gitu. Kudu mubeng ninggal ke omah. Sak bojone diboyong bisa ke Madiun. Atau suaminya saja tetap istrinya tetap di Madura, sekadung di omah, anak-anak sekadung sekolah, bojone sing ke Madiun. Nanti bolak-balik begitu. Itu juga pitung-pitu. Atau mungkin suaminya tentara tiba-tiba ditugaskan ke Papua sekarang untuk menghadapi KKP. Itu juga pitung-pitu. Rezekinya di sana memang. Jadi pitung-pitu itu kaitannya dengan rezeki ada di tempat yang jauh. Kejar rezeki memang ini harus obah bergerak. Bisa pasangan dua-duanya pindah rumah sampai atau dilaju atau ngontrak dan sebagainya, itu pilihan. Atau mungkin pekerjaannya jadi marketing, dulunya di kantoran jadi marketing, pindah gawean, sabendino kudu muteri Nganjuk, Bojonegoro, Madiun, Jombang, muter terus itu demi marketing. Ya itu juga termasuk pitung-pitu. Ini akan dihadapi pasangan Rebo Legi dan Senin Kliwon pada jangka yang kedua. Lalu bagaimana penggambarannya setelah melewati masa itu pada jangka yang ketiga? Apa yang akan dominan dalam jangka yang ketiga? Jangka yang ketiga adalah petungnya jatuhnya jangka ketiga itu usia perkawinan 5-7,5 tahun. Jatuh angka petungnya gambarannya adalah Songlu Jimo Roserlu. Lu tiba angka telu. Tiba angka telu. Petung telu itu artinya petung tiba padu atau pertengkaran. Ya, ada padu yang disebabkan oleh sesuatu yang tidak diketahui sekarang, tapi jenengan akan menghadapi pertengkaran. Pertengkaran ini bisa melanda antar suami istri, bisa melanda pasangan dengan orang tua, pasangan dengan mertua, pasangan dengan saudara. Ya, hati-hati melewati ini. Ada warningnya. Atau saya berikan peringatan untuk panjenengan supaya hati-hati. Diingat ya catatannya untuk pitung ini ya, pitung telu. Banyak keluarga bercerai karena gagal menyikapi saat melintasi pitung telu. Ya, banyak keluarga bercerai saat mereka melintasi pitung telu. Hati-hati. Pitung telu ini ketoknya emosi gara-gara tidak tahu. Beruntung jenengan tahu. Oh iya, aku lagi mlebu pitung telu, kudu hati-hati. Selamat. Emosi ini tidak meledak-ledak. Gara-gara tidak tahu, ora gelem mompo pitung kan mau gaya nggih. Ora ngerti, olah apa-apa bar, ribut karo bojone, emosi meledak, bojone meledak bar, putar. Tapi kalau jenengan tahu pitung seperti ini ada potensi pecah dengan pitung ini, jenengan yang hati-hati. Bojoku lagi ngamuk, ya direm. Ngalah sing siji. Jadi lagi ngamuk bojone direm karena sama-sama tahu. Ya, itu salah satu cara menyiasati. Lalu bagaimana cara menyiasati yang paling akurat? Piye to jalan cara menyiasati? Panjenengan bisa melihat cara menyiasati pitung ini di channel YouTube ini, di video yang lain. Maka goleki. Cari videonya. Ya, pastikan disiasati. Pitung padi itu sepele, tetapi jika kita gagal menyikapi bahaya. Lah tiwas digoleki ning videone, ditilak-tiliki kabeh sak channel. Urung ana jebule. Nek urung ana sing sabar lho, berarti videone urung dadi. Ya pangapunten, berarti videone urung dadi, ya sing sabar. Saya nggatokke pitung ini akeh ra umum ya. Satu nanti di sela-sela ini akan saya munculkan ya. Biar jenengan siap-siap. Ya dising sabar, sing penting sabar. Sabar aku malah kehilangan channel. YouTube malah malih terus saya. Ya ben ora kehilangan channel jenengan subscribe. Ya di subscribe pejet jenengan bakal muncul ngerti gone ning kono. Ya. Atau ini nanti kalau perlu gambar kelintingan sapi lonceng itu pejet sekalian.
Kenapa? Karena apapun yang saya munculkan di YouTube ini, jadi kan bisa melihat nanti. Oh, lagi ngetokno ki tentang ini, jadi kan bisa mantau. Makaten sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sapa ingkang sabar dadi kekasih Gusti Allah. Sabar. Baik, saya lanjutkan. Bagaimana dengan pitung yang ke berapa tadi ya? 1 2 4. Pitung kepapat ini berarti. Pitung kepapat. Pitung jongko yang kepapat. Jangka keempat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Jatuh angka pitungnya, lelakon yang akan dihadapi adalah ini. Lelakon Rebo Legi dan Senin Kliwon yang akan dihadapi adalah pitungnya adalah Songo Jinem Rosermo. Pitung limo itu artinya apa? Hawa panas dalam rumah tangga. Ya, pasangan ini akan menghadapi hawa panas dalam rumah tangga. Kaya piye to gambaran hawa panas rumah tangga? Omahe ora nyaman, boys. Marah emosi nek ning omah iki. Mbok apa ono wae sing membuat dadi marai wong emosi di situ, akan muncul situasi panas terus ini. Ini gak nyaman loh. Kadang-kadang suaminya sampai neng pos kamling iki ora mulih-mulih saben wengi njaga pos bae kayak petugas keamanan. Nongkrong ning kono nganti wengi nganti jam 2 ngopi. Apa kan kadang ning warung kopi nganti ra mulih-mulih nganti pajar. Saking stres ora nyaman ning omah. Sing bojo hawane emosi wae sithik-sithik iso marah emosi. Bahkan hawane pengen minggat ke omah. Ya, hati-hati, situasi seperti ini bisa memicu adanya pasangan lain. Ya, banyak terjadi pasangan ini bermain-main pada saat petong ini. Maka siasati, waspadalah. Setidak nyaman-nyaman ya piye cara digawe nyaman, maka siasati. Ya, siasati. Bagaimana cara menyiasati? Lihat video lain di channel ini. Ya nurono iki mesti sabar kujine ya. Baik, sekarang jangka yang ke berapa nih? Yang kelima berarti. Jangka yang kelima untuk pasangan Rebo Legi dan Senin Kliwon ini jatuh angka pitungnya adalah jiji rosero. Tipe angka loro. Jiji rosero tipe angka loro. Pitung angka loro itu pitung weleh-welehan atau saling menyalahkan. Jadi yang akan dialami pasangan ini pada usia 10-12 tahun adalah weleh-welehan saling menyalahkan. Ini kalau saya lihat pitungnya, wah ini berat ini. Ngabot kabeh posisi ini. Jadi masalah kabeh mung pitu tok mau antara bejo-beji, liyane masalah. Jadi semua pitung negatif ini kecuali pitung rezeki kosong iki ana ning kene kabeh. Jadi ketika pasangan ini menikah, Rebo Legi dan Senin Kliwon ini laku hidupnya memang tidak mudah. Tetapi nek wis niat bismillahirrahmanirrahim ya wis. Sing wis kadung ya wis mosok barep revisi. Wis dinikmati. Lalakon urip memang ana sing bejo, ana sing ora bejo, ana sing tok apik, ana sing tok elek. Wis biasa dilakoni wae, sing penting keluargane diusahakno ayem, anak-anake sesuk untuk jodoh-jodoh sing apik kan mekaten. Jadi yang dimaksud dengan pitung angka loro ini pada usia perkawinan 10-12 tahun ini, pitung angka loro saling weleh-welehan kayak gini. Nah kan, biar tak kandani ora kena. Ngono kuwi cara weleh-welehan. Dari wujud rasa kecewa. Kandani ora kena. Saiki mah dadine koyo ngene. Nah, kayak begitu loh. Ibaratnya itu weleh-welehan. Situasi gak nyaman itu. Tetapi ini akan dihadapi oleh pasangan ini. Ya, itu adalah gambaran satu jongko jangkep. 0 sampai 12,5 tahun. Loh, lah saya tuh menikah sudah 19 tahun kok. Kok mau tekan rolas sing ngitung? Pak Yu, Kang Mas, Pak Dim, Mbok Lek, Pak Lek ya. Pitung jongko jangkep itu menjabarkan bahwa nasib manusia, perubahan nasibnya itu terjadi hanya 12,5 tahun. Setelah 12,5 tahun, engkau muter meneh, baleni. Jadi rupa-rupa urip 12,5 tahun. Liane, engkau baleni dalam format yang berbeda. Yang untuk rezeki lancar, rezeki lancar teku meneh, tapi formatnya berbeda, rasanya berbeda. Inilah yang membuat beberapa orang merasa mengalami dejavu. Aku wis nglakoni ngene. Iya bener, urip mau muter meneh. Biyen padu ya sisa padu, tapi padu ini dalam bentuk berbeda. Ya, itu yang akan terjadi. Ya umure perkawinan 18 tahun ya mau kari nambahke. 12,5 dibaleni meneh. Nambahke nganti 18. Nganti 30 tambah terus.
Artinya jenengan sudah memasuki jangkep kedua. Satu jangkep yang pertama itu 12,5 tahun, 12,5 tahun berikutnya itu jangkep kedua. Sakwate jenengan jangkep sepapat solimo, sakwate nyawane jenengan, sakwate jejudune jenengan. Dihitung sendiri nanti, mosok dihitung kari muter tok wae. Nggih, mengatakan nggih. Diingat-ingat, petung dijabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan, tetapi petung dijabarkan adalah supaya jenengan bisa melihat situasi yang akan dihadapi. Harapannya jenengan tentu bisa menyiasati, bisa lebih setiti lan hati-hati. Cukup sekian, sampai jumpa di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.